Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Fahdiatul Faida dengan NIM 21013110001. Di sini saya akan membuat video presentasi tentang pengetahuan peta dan video ini ditujukan untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah IPS 1 dengan dosen pengampu Bapak Waluyo Satrio Aji, MPDI. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi setelah UAS, yakni pengetahuan peta. Kerangka pembelajarannya yakni apa sih peta itu dan kapan peta mulai ada dan digunakan oleh manusia, jenis-jenis peta, komponen-komponen peta, dan simbol-simbol pada peta. Permukaan bumi dengan segala isinya merupakan planet yang terlalu luas untuk dapat dijelajahi. Manusia beserta makhluk hidup lainnya, sungai, laut, daratan, gunung, lembah, kota, dan negara adalah berbagai fenomena alam dan budaya yang tersebar di permukaan bumi. Kita memiliki keterbatasan untuk dapat mengetahui semua informasi yang tersebar di berbagai belahan bumi ini. Nah, karena itu, agar pola dari seluruh atau bagian permukaan bumi dapat ditangkap dalam sekali pandang, maka dibuatlah bumi yang digambarkan dengan bentuk peta, atlas, dan global. Apa sih peta itu? Nah, peta merupakan gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi yang diproyeksikan pada sebuah bidang datar dengan menggunakan perbandingan skala. Jenis peta ada yang menggambarkan permukaan bumi secara umum dan ada pula yang secara khusus atau tematik. Kapan peta mulai ada dan digunakan oleh manusia? Jawabannya adalah sejak manusia melakukan penjelajahan dan penelitian, walaupun masih dalam bentuk yang sangat sederhana, yaitu dengan bentuk sketsa mengenai lokasi suatu tempat pada awal abad kedua 97 Masehi sampai 150 Masehi. Mari kita amati bersama gambar peta Indonesia di samping ini. Jenis peta berdasarkan isi dibagi menjadi dua, yakni peta umum dan peta khusus. Peta umum terbagi lagi menjadi peta dunia, peta korografi, peta topografi, dan sedangkan peta khusus terbagi menjadi peta iklim, peta sumber daya alam di Indonesia, peta tata guna lahan, peta persebaran penduduk dunia, dan peta geologi. Peta umum adalah peta yang menggambarkan seluruh penampakan yang ada di permukaan bumi. Penampakan tersebut dapat bersifat alamiah, misalnya sungai, maupun yang bersifat budaya atau buatan manusia, misalnya yakni jalan raya. Yang pertama yakni peta dunia, di mana peta dunia menyajikan informasi tentang bentuk dan letak wilayah setiap negara di Indonesia. Yang kedua yakni peta korografi yang menggambarkan sebagian atau seluruh permukaan bumi yang bercorak umum dan berskala kecil seperti atlas. Yang ketiga yakni peta topografi yang menyajikan informasi tentang permukaan bumi dan reliefnya, ditambah penampakan lain seperti pengairan, fisik, dan budaya untuk melengkapnya. Peta khusus yakni peta atau tematik, peta yang menggambarkan atau menyajikan informasi penampakan tertentu spesifik di permukaan bumi. Yang pertama yakni peta iklim, menyajikan tema iklim dengan menggunakan simbol warna. Yang kedua yakni peta sumber daya alam di Indonesia, menyajikan tema potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia dengan menggunakan simbol-simbol yang menggambarkan jenis sumber daya alam. Yang ketiga yakni peta tata guna lahan. Di sini peta menyajikan tema pola penggunaan lahan suatu wilayah dengan menggunakan simbol-simbol yang menggambarkan lahan pertanian, kawasan industri, pemukiman, dan lain-lain. Yang keempat yakni peta persebaran penduduk dunia, di mana peta ini menyajikan tema perbedaan kepadatan penduduk di dunia dengan menggunakan titik, simbol, atau lingkaran. Makin banyak dan padat jumlah titik di suatu wilayah, maka makin padat penduduknya. Yang ketiga yakni peta geologi, yakni peta yang menyajikan tema jenis-jenis batuan dengan menggunakan simbol-simbol warna, di mana setiap warna menunjukkan jenis batuan tertentu. Menurut skala peta juga dibuat bermacam-macam tergantung pada tujuan dan kebutuhannya. Berdasarkan skala peta dikelompokkan menjadi yang pertama yakni peta kadaster, yaitu peta yang memiliki skala antara 1:100 sampai dengan 1:5000. Contohnya yakni peta hak milik tanah. Yang kedua yakni peta skala besar, yaitu peta yang memiliki skala antara 1:5000 sampai dengan 1:2500. Contohnya peta topografi. Yang ketiga yakni peta skala sedang, yaitu peta yang memiliki skala antara 1:2500 sampai dengan
1:500.000. Contohnya peta per kabupaten atau per provinsi. Yang keempat yakni peta skala kecil, yaitu peta yang memiliki skala antara 1:500.000 sampai dengan 1 juta. Contohnya yakni peta provinsi di Indonesia. Yang kelima yakni peta geologi, yaitu peta yang memiliki skala lebih kecil dari 1:10.000. Contohnya peta Indonesia dan peta dunia. Selain jenisnya, kita juga dapat mengenal peta dari bentuknya. Bentuk peta adalah tampilan yang disajikan oleh peta. Secara umum, kita dapat membedakan peta menjadi dua bentuk, yakni peta 2 dimensi dan peta 3 dimensi. Nah, pada di samping bisa kita lihat contoh berbagai bentuk peta. Yang pertama yakni contoh peta umum Provinsi Jawa Barat. Yang kedua yakni contoh peta topografi dan contoh peta geologi. Yang selanjutnya yakni komponen-komponen peta. Yang pertama yakni judul peta, skala peta, legenda atau keterangan, tanda arah atau tanda orientasi, simbol, dan juga warna. Nah, yang pertama yakni judul peta. Yang memuat isi peta. Dari judul peta, Anda dapat segera mengetahui daerah mana yang menggambarkan dalam peta tersebut. Contohnya peta persebaran penduduk kota Bandung. Yang kedua yakni skala peta. Skala peta adalah perbandingan jarak antara dua titik sembarang di peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi dan kesatuan ukuran yang sama. Skala ini sangat erat kaitannya dengan data yang disajikan. Skala peta dibuat dengan menggunakan rumus skala peta banding jarak objek di peta, jarak objek di muka bumi. Legenda atau keterangan. Legenda pada peta menerangkan arti dari simbol-simbol yang terdapat pada peta. Legenda itu harus dipahami oleh si pembaca peta agar tujuan pembuatan peta itu mencapai sasaran. Legenda biasanya diletakkan di pojok kiri bawah peta. Tanda arah atau tanda orientasi. Pada peta untuk menunjukkan arah mata angin sehingga menghindari kekeliruan pada penggunaannya, tanda arah pada peta biasanya berbentuk tanda panah yang menunjukkan ke arah utara. Simbol dan warna. Agar peta dapat lebih informatif, maka perlu diperhatikan penggunaan simbol dan warnanya dalam pembuatannya agar informasi yang disampaikan tidak membingungkan. Nah, di samping bisa kita lihat contoh legenda atau keterangan pada peta, kemudian tanda mata angin dan simbol atau warna. Yang selanjutnya yakni simbol peta berdasarkan bentuknya. Simbol-simbol tersebut digunakan pada peta berbeda-beda tergantung dari jenis petanya. Yang pertama yakni simbol titik digunakan untuk menyajikan tempat atau data posisional, contohnya simbol kota. Yang kedua yakni simbol garis digunakan untuk menyajikan data geografis, misalnya simbol sungai. Yang ketiga yakni simbol luasan atau area digunakan untuk menunjukkan ketampakan area, misalnya simbol danau. Nah, selain simbol-simbol tersebut, dalam peta juga sering ditemukan simbol lain seperti simbol aliran yang digunakan untuk menyatakan alur dan gerak. Yang selanjutnya yakni simbol peta berdasarkan sifatnya. Yang pertama, simbol yang bersifat kualitatif. Simbol ini digunakan untuk membedakan persebaran benda yang digambarkan, misalnya untuk menggambarkan daerah penyebaran hutan, jenis tanah, penduduk, dan lainnya. Yakni simbol yang bersifat kuantitatif, yakni simbol ini digunakan untuk membedakan atau menyatakan jumlah. Gambar simbol luasan yang bersifat kuantitatif untuk membedakan tingkat kepadatan yang makin tinggi dari C, B, dan A. Keterangan pada keterangan gambar. Yang selanjutnya yakni simbol berdasarkan fungsinya. Yang pertama yakni simbol daratan. Simbol daratan digunakan untuk simbol-simbol permukaan bumi di daratan, contohnya yakni gunung, pegunungan, dan gunung api. Yang selanjutnya yakni simbol perairan, digunakan untuk simbol-simbol bentuk perairan, contohnya simbol perairan. Yang ketiga yakni simbol budaya, digunakan untuk simbol bentuk asli budaya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.